semangat muji nama Tuhan. Sekarang kita mau menaikkan satu pujian. Adik-adik ikutin gerakan kakak ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Tahu lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap semangat dan dalam perlindungan Tuhan. Tadi Kak Nadia udah bawa lagu pembukaan yang sangat energik dan buat kita semangat. Dan juga kita udah berdoa pembukaan. Sekarang Abang mau ajak adik-adik sekolah minggu semuanya untuk mengangkat sebuah pujian lagi. Pujiannya ini semangat karena ini sesuai dengan topik minggu kita kali ini. Kan topik minggu kita kali ini kan menang atas kuasa kegelapan. Jadi abang ini mau ngajak adik-adik sekolah minggu untuk nyanyiin lagu Ku Menang di Dalam Yesus Tuhan. Jadi semua adik-adik semangat ya, ikuti lagu ini dengan baik dan tetap semangat. Adik-adik semuanya ikuti ya, yang semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh kudus sekali lagi ya.
Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Semangat adik-adik. Hai adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan sukacita, dan tentunya masih dalam keadaan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini Kakak Audit akan bawakan. Jadi adik-adik yang walaupun di rumah aja, HP-nya jangan dipakai buat main-main, jangan di-skip videonya. Nanti Kakak Audit sedih nih kalau misalnya videonya di-skip. Oke? Nah sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga membaca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan karena berkat dan juga penyertaan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh Tuhan berkumpul, beribadah, walaupun dari rumah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya itu tidak mengurangi rasa semangat kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, siapkan hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu Tuhan. Kiranya firman ini boleh berguna dan juga boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sekalian. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, tentunya yang paling penting kita harus siapkan adalah Alkitab. Nah adik-adik walaupun di rumah aja terus ibadahnya pakai gadget atau pakai handphone, adik-adik tetap harus rajin baca Alkitab dan juga rajin buka Alkitab ya. Oke? Jadi kalau sekolah minggu ada waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus luangin waktunya sedikit aja fokus untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita buka kitab kita dari kitab Roma pasalnya yang ke-13 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Udah ada di layar ya, adik-adik bisa buka. Kakak Onit bakal baca kitabnya, yaitu dengan perikop kepatuhan kepada pemerintah. Onit baca ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah membaca firman Tuhan. Sekarang Kak Audit sebelum menjelaskan firman Tuhan ke adik-adik semua, Kak Audit mau bacain satu buah cerita. 11 ya? 2 ya? Satu buah cerita buat adik-adik sekolah minggu. Pastiin adik-adik semua cermati, adik-adik simak. Jangan sampai Kak Audit udah dongeng panjang kali lebar, terus adik-adik tinggalin Kak Audit tidur. Aduh, sedih banget Kak Audit. Oke, jangan. Adik-adik, Alkisah ada sebuah desa dan jauh di sana yang anak-anaknya malas belajar. Nilai ujian mereka gak pernah lebih dari 60. Mereka lebih senang bermain di luar rumah sampai larut malam. Orang tua mereka udah sering menegur mereka tapi gak ditanggapin dengan baik. Bukannya menerima teguran dari orang tua dan berubah, mereka ini anak-anak ini malah suka berkata-kata kasar kepada orang tuanya.
Sikap yang demikian gak cuma dilakukan sama orang tuanya aja, tapi juga sama anak-anak di desa setempat, di desa lain, dan juga di desa itu. Jadi sering banget nih terjadi keributan antara anak-anak di desa setempat. Itu gak boleh ditiru ya adik-adik. Kita gak boleh berkata kasar. Oke, lanjut. Pada suatu hari, kepala desa mendapat kabar bahwa dalam beberapa waktu ke depan, seorang raja akan datang ke desa dan juga akan memberikan hadiah istimewa kepada satu orang anak yang baik hati dan juga rajin. Mendengar kabar tersebut, semua anak di desa mendadak. Mendadak itu artinya tiba-tiba. Tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi anak yang baik hati dan juga rajin belajar. Jadi anak-anak yang tadi suka berkata kasar, tiba-tiba sikap dan perilakunya berubah adik-adik. Mendengar kabar tersebut, akhirnya mereka jadi rajin belajar, nilai juga semua perlahan-lahan semua mendekati 100. Jadi mereka berlomba-lomba semuanya untuk mendapatkan nilai yang baik gara-gara raja tadi katanya mau datang. Mereka juga tidak lagi berkata-kata kasar sama orang tua dan teman-temannya. Keributan antar anak-anak pun hampir nggak pernah terjadi lagi nih di desa ini. Wow, hebat juga. Raja yang ditunggu-tunggu tiba di desa pada waktu yang lebih cepat. Kepala desa mengumpulkan semua anak-anak di lapangan. Lalu sang raja bertanya kepada anak-anak tersebut. Adik-adik, siapa di antara kalian yang baik hati dan rajin belajar? Semua anak-anak mengangkat tangan dan juga berkata, Aku raja! Aku raja! ketika sang raja bertanya lagi, Siapa yang mau mendapat hadiah istimewa dari raja? anak-anak itu pun menjawab dengan lebih semangat. Aku raja! Aku raja! Melihat semangat mereka, sang raja segera menyuruh anak buahnya untuk mengambil hadiah istimewa itu. Namun, anak buah sang raja mengatakan bahwa hadiahnya tertinggal di istana. Waduh, sang raja pun menyampaikan hal itu kepada anak-anak dan disambut dengan teriakan-teriakan kekecewaan dari anak-anak. Dasar raja pembohong! Percuma aku rajin belajar. Pergi dari desa ini! Pergi! Bahkan ya adik-adik, ada di antara anak-anak yang melemparkan segala macam benda ke arah sang raja. Ih, jahat banget ya. Sang raja pun hanya terdiam melihat sikap mereka dan juga perilaku mereka. Ia sadar bahwa anak-anak itu tidak sepenuhnya ingin berubah. Mereka hanya mau berubah karena menginginkan sesuatu, yaitu hadiah dari raja. Namun, ketika anak-anak itu meninggalkan sang raja, ada seorang anak yang berdiri sendirian di tengah lapangan dengan wajah yang tertunduk. Sang raja bertanya kepada anak itu, Nak, mengapa kau masih diam di sini sendiri? Mengapa kamu tidak ikut pergi bersama anak yang lain? Kalaupun kamu baik hati dan rajin belajar, aku tidak punya hadiah untukmu. menjawab adik-adik, Aku tidak ingin hadiah raja. Aku hanya ingin menjadi anak yang baik hati dan rajin belajar. mendengar jawaban sang anak, raja itu pun terharu dan kemudian memeluknya. Kemudian, atas izin kepala desa dan orang tuanya, sang raja mengangkat anak itu menjadi anaknya dan membawanya ke kota untuk mendapatkan pendidikan dan juga kehidupan yang lebih baik. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama mendengarkan kisah ya. Jadi berdasarkan cerita yang tadi sudah adik-adik dengar, betapa anak-anak itu sangat menanti kedatangan raja. Ketika mereka tahu raja itu pengen datang membawa hadiah yang istimewa, mereka langsung berubah dari yang perilakunya jahat atau nakal jadi anak yang baik. Berubah 180 derajat karena mereka tahu raja akan datang. Nah adik-adik, kakak Onit, adik-adik di rumah, dan juga seluruh umat Kristen yang ada di dunia ini juga menantikan kedatangan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus kembali untuk menyelamatkan kita umat manusia. Nah, apakah selama ini kita tidak diselamatkan? Jawabannya, keselamatan itu sudah sejak dari dahulu diberikan adik-adik. Kita semua itu beroleh keselamatan. Tapi, keselamatan yang daripada Tuhan itu perlu kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat yang baik, yang sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Nah, Konit, gimana caranya kita itu hidup sesuai dengan perintah dan kehendak Allah? Salah satu contohnya yang tadi kita udah dengar dari cerita tadi di atas, kita harus jadi seperti satu anak terakhir tadi ya adik-adik. Dia itu mau belajar dan juga memang mau rajin, menjadi anak yang rajin, itu karena dia menginginkan hal itu dari dirinya sendiri. Karena itu dia sudah menjadikan rajin dan juga tidak berkata-kata kasar misalnya menjadi cara hidup anak yang satu tadi.
Ingat ya. Jadi dia menjadikan hal itu bukan menjadi suatu keterpaksaan. Dia menjadi orang yang taat bukan karena dia takut suatu ketika raja akan datang atau Tuhan akan datang. Makanya dia berubah menjadi orang yang baik. Enggak ya. Adik-adik, perilaku dan juga cara hidup adik yang terakhir tadi harus kita ikuti. Bagaimana dia menjadikan itu sebagai cara hidupnya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma juga mau menyampaikan hal itu adik-adik. Bagaimana mereka ingin memotivasi kita semua sebagai umat Kristen untuk memiliki cara hidup yang benar. Misalnya kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Adik-adik bisa baca di sebelum Roma ya. Tidak menghakimi saudara-saudara kita. Kita juga patuh kepada pemerintah, apalagi lagi pandemi kayak gini. Pemerintah suruh kita pakai masker, adik-adik juga harus pakai masker. Adik-adik juga nggak boleh keluar rumah kalau nggak penting. Itu jadi salah satu bagaimana kita itu hidup sesuai dengan kehendak dan juga perintah Allah. Kemudian contoh kecilnya misalnya, adik-adik harus bisa membagi waktu antara mana jam belajar, mana jam main. Harus bijak menggunakan waktu. Bijak menggunakan waktu itu salah satu bentuk kita menghargai waktu yang sudah Tuhan kasih kepada kita adik-adik. Ada orang yang memanfaatkan dan juga menggunakan waktunya dengan bijak, maka semua waktu yang Tuhan kasih itu akan sangat berarti. Tapi ada juga orang yang tidak menggunakan waktunya dengan bijak, tidak menjadi orang yang arif. Jangan ya adik-adik, itu salah satu perbuatan-perbuatan kegelapan. Melalui firman Tuhan hari ini, Kakak Onit mau ajak adik-adik untuk berubah. Gak usah terlalu cepat, gak usah terlalu drastis, sama seperti yang tadi cerita Kakak Onit kasih tahu ya, yaitu menjadi suatu kebiasaan yang nanti adik-adik boleh imani, yang adik-adik boleh menjadikan itu sebagai sesuatu hal yang harus dilakukan, bukan karena keterpaksaan, tapi karena apa? Karena memang itu adalah cara hidup dan perilaku kita sebagai menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen yang baik. Oke? Nah, di ayat yang ke-14 terakhir, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Apa sih maksudnya Tuhan Yesus kok kita pakai emang baju? Enggak ya maksudnya enggak gitu adik-adik. Artinya kita harus menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai our superhero. Tuhan Yesus itu kita jadikan sebagai satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Senjata dan perlengkapan perang. Bayangin kalau kita perang nggak pakai senjata gimana adik-adik? Bisa-bisa kita kalah lagi sebelum perang. Tapi Tuhan Yesus mau jadi senjata perang buat kita. Dia mau jadi tameng buat kita untuk menghadapi musuh-musuh, menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Luar biasa ya adik-adik. Maka dari itu bukan hanya sekedar pakai salib. Emang kalau kita pakai salib, ini kayak komponen. Tandanya kita sudah mengenakan Tuhan Yesus Kristus. No, belum tentu adik-adik. Tapi kita mengenakan Tuhan Yesus sebagai senjata perang, itu dilihat bagaimana kembali lagi cara hidup kita, menunjukkan kita itu pengikut Kristus atau bukan. Oke adik-adik, oke. Sekarang Kakak Onit mau berdoa, kita tutup firman kita pada pagi hari ini dengan doa. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, dan juga kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan buat firman yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau bersyukur karena kami masih diingatkan Tuhan agar kami boleh hidup sesuai dengan perintah dan juga taat kepada setiap perintah-Mu Bapa. Kami juga boleh Tuhan Kau ingatkan untuk selalu mengenakan Engkau sebagai senjata perang kami, peralatan perang kami Tuhan, supaya kami boleh senantiasa beroleh keselamatan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu senantiasa menemani adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Ajarlah Tuhan kami untuk bijak menggunakan waktu, menghargai waktu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang, boleh menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Bapa di surga, inilah doa Tuhan dan permohonan kami, kiranya Bapa ini semua boleh berguna bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, amin. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih karena sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke, adik-adik, seperti biasa kita akan mengumpulkan persembahan, dan karena masih via online, persembahannya juga masih dikumpulkan via transfer. Bisa minta tolong mama papanya untuk ditransfer ke kode di bawah atau langsung ke nomor rekening yang tertuju. Oke? Selamat memberikan persembahan, dan juga mau kita naikkan satu pujian untuk menyerahkan persembahan kita dengan judul Betapa Hati.
Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hai adik-adik sekolah minggu. Nah, di sini kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga abang-abang guru sekolah minggu mau ngingetin bahwa poin mingguan
untuk nilai keaktifan adik-adik sekolah minggu semua masih terus berjalan loh. Nah, adik-adik bisa lihat nih di tabel yang ada di layar. Udah ada beberapa poin akumulasi dari hasil aktivitas dan juga keaktifan adik-adik semua. Oke, jadi adik-adik jangan lupa untuk sebanyak-banyaknya kumpulin poin ya, supaya kegiatan pelayanan kita jadi bisa lebih semangat lagi dan juga nantinya tentu akan ada hadiah buat adik-adik yang rajin dan juga aktif dalam sekolah minggu. Oke adik-adik, semangat terus! Shalom adik-adik sekolah minggu, nggak terasa ya kita udah ada di penghujung acara nih. Sebelum kita akhiri ibadah online kita mau berdoa. Sikap posisi yang baik untuk berdoa, jangan lupa lipat tangan dan tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk perlindungan yang Kau berikan Tuhan sehingga kami bisa melaksanakan ibadah online kami. Begitu juga Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Apa yang telah disampaikan Kak Oni Tuhan, bisa kiranya kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga Tuhan berdoa untuk aktivitas kami 1 minggu ke depan Tuhan, biar Engkau berkati, biar Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga berakhir. Mampukan kami untuk mengenalkan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan dan setiap langkah serta aktivitas kami. Bapa, begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan persembahan itu berguna untuk gereja-Mu. Persembahan itu juga Tuhan Engkau terima agar dapat menjadi berkat buat sesama kami. Begitu juga Tuhan, atas segala hal yang Kau berikan, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dengan apa yang kami punya. Terima kasih Bapa, kepadamu kami berserah, biar apapun yang menjadi kehendak-Mu terjadilah di dalam hidup kami. Engkau berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Jangan lupa tetap ibadah ya minggu depan. Sampai ketemu. Dadah. Jaga kesehatan.